Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan juga tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitas hari ini. Dan kalian juga tentu harus semangat dong. Sekarang kan masih pagi, jadi kalian energinya harus masih kuat untuk menjalankan aktivitas ini ya. Oke, selamat datang, selamat bertemu dengan Ibu di sini. Dan sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa di dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai, ya baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini hadir semua. Alhamdulillah, Ibu bertemu dengan 30 orang siswa, 16 orang perempuan dan 14 orang laki-laki, betul di kelas ini? Betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu berarti tidak salah alamat, tidak salah masuk kelas ya. Nah, kemudian selanjutnya, Ibu akan menyampaikan satu hal nih mengenai absen. Mengenai absen ini, Ibu akan menyampaikan bahwasannya setiap mata pelajaran Ibu ataupun ya semua guru lah ya, semua guru di sekolah ini gitu. Misalkan kalau kalian akan izin untuk tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya seperti itu, tidak bisa berangkat ke sekolah, kalian memberikan surat ya, memberikan surat. Misalkan kalau izin itu suratnya berasal dari kedua orang tua kalian. Orang tua kalian menulis surat tersebut, kemudian menandatanganinya dan dikasihkan ke sekolah atau dititipkan ke teman. Nah, kemudian jika kalian sakit gitu kan, tidak bisa berangkat ke sekolah, otomatis kan seperti itu, kalian memberikan suratnya itu berupa surat keterangan dari dokter. Nah, surat keterangan dari dokter itu tuh dan surat keterangan orang tua itu merupakan bukti bahwa kalian itu tuh memang benar-benar izin dan tidak bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya, seperti itu. Nah, dari surat kalian yang diberikan itu tuh hal penting bagi Ibu, karena Ibu akan menyetorkannya ke bidang akademik yang mengurusi absen seperti itu, dan nanti akan direkap absen selama pembelajaran ini tentunya ya, seperti itu. Nah, intinya itu, jadi setiap pembelajaran Ibu kalian membawa jika kalian tidak bisa berangkat, tidak bisa mengikuti pembelajaran Ibu, kalian memberikan surat ya, ada bukti suratnya. Jadi tidak hanya sebatas omongan ke teman seperti itu, biar ada buktinya juga, bukti nyata gitu kan, bukti fisiknya ya. Ada sudah ya, dimengerti ya. Dan kemudian untuk sistem teknis dalam pembelajaran Ibu ini, yaitu jika kalian ingin bercanda ada waktunya, dan jika kalian ingin serius juga ada waktunya. Jadi ada dua waktu nih ya, Ibu bagi dua waktu, karena misalkan kalau pembelajaran ini bercanda terus, itu kan tidak baik ya, sangat tidak baik. Dan jika selama pembelajaran ini kalian serius terus, itu juga tidak baik. Jadi kita tuh harus memadukan antara bercanda dan serius, karena pada dasarnya kita juga kan ya manusia biasalah seperti itu kan, tidak ada yang nggak jenuh kalau belajar seperti itu. Jadi kita refleksikan dengan bercanda tersebut, entah itu menggunakan bad speaking ataupun apapun itu, dan yang hal gimana nantinya ke depannya. Intinya itu, jadi kalian misalkan kalau mau bercanda ada waktunya, kalian serius juga ada waktunya. Jadi jangan kalian bercanda terus, jangan kalian serius seperti itu ya. Oke, kemudian di sini Ibu sudah membawakan satu materi untuk kelas ini. Lanjut ya, membawakan satu materi untuk kelas ini, dan tentunya materi ini sangat umum sekali. Nah, Ibu sudah mengetahui ini ya, Ibu sudah memberikan clue bahwa materi yang Ibu sampaikan itu sangat umum, dan kalian juga pasti tahu bentuk dari umum itu seperti apa ya. Nah,
Udah ya, mulai fokus ya, jangan bercanda. Oke, selama ibu menyampaikan materi, kalian dilarang untuk bercanda ya, dimengerti ya. Terima kasih. Lanjut, kita mulai fokus ya. Di sini ibu akan membawakan mengenai toleransi, materi mengenai toleransi. Kalian juga sudah tahu kan toleransi, sudah pernah dengar kata dari toleransi ini, karena kata toleransi ini tuh merupakan kata yang umum, yang sering didengar, yang sering diucapkan oleh orang-orang banyak, dan tentu kalian juga sering mendengarnya. Nah, yang ingin ibu tanyakan itu hanya satu. Kalian tahu nggak toleransi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak toleransi itu apa? Masih malu-malu nih, baik, ibu saja ya yang memberitahu. Kalian juga pasti ingatlah dengan kata ini, itu kan kalian juga. Jadi anak-anak sekalian, toleransi itu merupakan sikap dan tindakan kita terhadap perbedaan. Nah, perbedaan apa sih Bu dalam sikap dan perbedaan tuh? Ya tadi kan sikap dan tindakan yang menghadapi perbedaan gitu kan. Nah, perbedaan di sininya tuh yaitu ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan ras, dan perbedaan sikap lainnya yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kan kita juga, setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang pikirannya otaknya cepat nangkap, ada yang lama, seperti itu kan juga berbeda. Dari cara hidupnya pun berbeda, seperti itu. Nah, kita tuh harus saling menghargai, seperti itu maksudnya tuh. Nah, bentuk dari toleransi itu apa aja sih? Itu ya. Nah, bentuk dari toleransi itu tuh ada banyak. Ibu ambil 2 contoh. Bentuk dari toleransi itu, yang pertama itu toleransi saling menghargai. Yang kedua itu toleransi saling tolong menolong. Nah, kita sebagai ajaran Islam. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ibu tanya dulu, kalian di sini muslim semua kan ya? Ya alhamdulillah alamin ya Allah. Sejalan lah gitu kan, sinkron dengan materi yang akan ibu sampaikan. Ya, lanjut. Nah, jadi di dalam ajaran Islam itu kita diajarkan untuk saling tolong menolong dan saling menghargai antar perbedaan. Di Indonesia kita sendiri saja kan banyak perbedaan gitu. Ya, itu agamanya berbeda, bermacam-macam suku, berbeda-beda juga, rasnya beda, etnisnya beda, sikap dan perilakunya juga beda, bahkan wataknya pun berbeda. Nah, kita tuh harus bisa saling menghargai dari perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kemudian contoh saling menghargai itu seperti apa sih? Nah, contoh saling menghargai itu ada 2. Contoh saling menghargai sesama umat muslim, dan contoh menghargai sesama non muslim. Nah, untuk saling menghargai sesama non muslim, sesama non muslim ini kan itu tuh kita bersaudara ya, itu tuh saudara kita gitu, satu muslim, satu iman, satu agama. Jadi kita tuh harus saling menghargai terhadap pendapatnya. Jadi kalian tuh jangan bertolak belakang dengan pendapat mereka. Seperti itu, misalkan kalau dia berpendapat tidak, kalian berpendapat iya, nah kalian juga harus saling menghargai. Jangan kalian ngerecokin lah istilahnya, seperti itu. Jangan sampai kalian merubah pendapat yang diberikan oleh dianya, seperti itu. Nah, kemudian untuk saling menghargai di beda agama. Nah, jika berbeda agama ini, saling menghargainya itu dari sikap kitanya. Misalkan dia memiliki perbedaan, ibadahnya tuh beda hari, seperti itu, ibadahnya tuh berbeda. Nah, kita juga harus saling menghargai. Karena apa? Karena keyakinan mereka dan keyakinan itu berbeda. Keyakinan mereka dan keyakinan kita itu berbeda, tidak sama. Karena apa ya? Agamanya juga sudah berbeda, seperti itu kan. Jadi kalian juga harus saling menghargai. Kalian harus tahu, oh si ini mah kayak gini, oh yang non muslim mah kayak gini, oh yang ini mah kayak gini. Nah, seperti itu. Jangan sampai kalian ikut campur sama keyakinan dianya. Jangan sampai kalian menghancurkan keyakinan dianya. Jadi kalian juga harus saling menghargai. Nah, untuk sikap tolong menolong ini juga sama seperti halnya kalian nih sesama muslim. Misalkan sesama muslim, teman kalian tuh minta tolong, butuh bantuan, tidak punya pulpen, seperti itu, akan ujian tidak punya pulpen, seperti itu.
kalian tuh ada pulpen cadangan, misalkan kalian bawa 2 pulpen cadangan, untuk kalian satu dan untuk teman disimpan satu kan sebagai cadangan. Nah daripada cadangan kan, daripada diem aja gitu si pulpennya, mending kan dikasihkan ke yang membutuhkan, teman kalian tadi yang meminta tolong. Nah itu kan menjadi manfaat juga untuk tanya. Nah, seperti itu contohnya. Nah misalkan kalau berbeda non muslim ya, berbeda agama seperti itu, nah sama aja seperti itu, asal kita jangan sampai merubah keyakinan dari masing-masing saja seperti, karena kan keyakinan kita dan keyakinan dia juga berbeda seperti itu anak-anakku sekalian. Nah kemudian di sini tuh ada dalil yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya itu, dan jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Nah, kemudian Allah pun mengingatkan kembali dalam dalil yang berbeda yang artinya itu, sesungguhnya ini adalah umatmu semua, wahai para rasul, yang umat yang tunggal, yang aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah olehmu sekalian akan daku saja. Jadi yang menyembahnya itu hanya ke Allah, namun keyakinan mereka berbeda seperti itu. Nah, dalam ayat ini itu menegaskan bahwa pada dasarnya umat manusia itu tunggal, tetapi kemudian mereka itu berpencar memilih keyakinan-keyakinannya masing-masing seperti itu. Nih, saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Di sini juga sudah disebutkan ya bahwa saling menghargai antar agama itu tuh memang sudah ajaran Islam yang memang kita tuh harus melakukannya gitu, melaksanakannya. Jangan sampai ajaran itu tuh kita tidak melakukannya, tidak dilakukan oleh kita seperti itu. Berarti kan kita bukan umat Islam dong kalau seperti itu mah. Nah kayak gitu anak-anak sekalian. Oke, mungkin cukup ya materi yang Ibu sampaikan untuk hari ini, dan kemudian Ibu ingin memberikan kesimpulan. Terakhir Ibu akan memberikan kesimpulan bahwasanya toleransi itu adalah sikap dan tindakan atas perbedaan. Perbedaannya itu ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan etnis, perbedaan ras, dan perbedaan watak terhadap sesama ya, semua orang lah, semua orang di bumi ini. Nah bahkan dari toleransi itu tuh dalam ajaran Islam itu kita bertoleransi tidak hanya sesama manusia saja, namun sesama makhluk hidup yang lainnya, misalkan sesama hewan, sesama tumbuhan. Nah kalian juga harus toleransi terhadap mereka. Jadi kalian jangan merusak mereka seperti itu, karena mereka itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan ajaran Islam pun mengajarkan bahwa kita tuh harus toleransi atau saling menghargai antar sesama. Nah, kita diberikan akal itu kan sangat istimewa sekali ya untuk membedakan mana yang makhluk dari makhluk yang lain gitu kan, makhluk hidup tumbuhan ataupun hewan gitu kan. Kita kan manusia istimewa yang diberikan akal. Nah seperti itu, jadi kita tuh harus memiliki sikap toleransi dalam diri kita. Kita tanamkan sikap toleransi dalam diri kita untuk kepentingan bersama, untuk kemaslahatan bersama, agar ya damai gitu kan. Kalau toleransi itu saling menghargai antar pendapat, saling tolong menolong jika ada kesusahan gitu, seperti itu. Nah kita tuh harus saling membantu kayak gitu ya, bentuk-bentuk dari toleransi itu. Nah selanjutnya ya, mohon maaf karena kita sekolahnya di samping jalan raya, jadi otomatis ada kendaraan yang lewat masuk seperti itu. Tapi kalian harus tetap fokus ya dalam pelajaran ini. Baik, selanjutnya Ibu ada mini games nih untuk kalian. Mini gamesnya apa? Ayo tebak, ayo. Nah mini gamesnya itu yaitu Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Dan kelompok pertama itu kelompok A ya, kelompok A dan kelompok B. Seperti ini kan ada 4 baris nih, jadi 2 baris aja ya. Ini baris 1 sama 2 itu kelompok A, baris 3 dan 4 itu kelompok B. Seperti itu aja ya, biar gampang ya. Karena waktu juga sudah mau habis gitu ya, kita menghemat saja. Ini Ibu akan mengulas kalian ya.
mengulas, mereview materi yang sudah ibu sampaikan kepada kalian. Apakah kalian memahami, apakah kalian mengerti, apakah kalian itu materi yang ibu sampaikan tuh kalian tuh nyangkut nggak di otak kalian, seperti itu. Ayo, tadi yang meleng, yang kalau kata Sunda nama nguleng, pasti kalian ketahuan nih mana yang fokus, mana yang tidak fokus. Dimulai ya, dalam hitungan 3. Jadi ibu mau berhitung 1, 2, 3. Nah itu tuh ngacung nantinya ya. Jadi ibu akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian. Misalkan kalau kelompok A bisa menjawab, itu berarti dan jawabannya benar, itu kelompok A yang menang. Nah misalkan kalau kelompok A nih udah ngacung jawab dan ternyata jawabannya salah, itu dilempar ke kelompok B, dan kelompok B, misalkan kalau kelompok B nya itu benar, berarti yang menang itu kelompok B. Seperti itu, dapat dipahami ya anak-anak ya. Nah sudah bisa dimulai? Baik, dimulai ya. Nih pertanyaannya itu yaitu, perbedaan apa saja yang harus kita lakukan dalam toleransi? Nah, ayo udah disiapin ya pertanyaannya, jawabannya ya dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Kelompok B jawabannya apa? Iya betul, 100. Betul sekali. Jadi perbedaan dalam toleransi itu ada perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan etnis, dan perbedaan sikap juga nggak. Nah seperti itu. Jadi ya selamat untuk kelompok B. Karena ini ibu hanya mereview materi kalian. Ini hanya sebagai asik-asikan saja ya. Dan kalian tuh sudah sangat juara, kalian juga sudah pastinya sekalian mengerti akan yang ibu sampaikan, seperti itu ya. Nah untuk kelompok B nanti ibu kasih reward di belakang layar ya. Setelah jam pelajaran selesai, tagih saja ke ibu yang tadi menang gitu, kuis ya, seperti itu. Nah mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan anak-anak untuk hari ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga jumlah siswanya yang menetap ya, tidak berkurang. Syukur-syukur ya, tetaplah seperti itu ya, jangan ada kurang, jangan ada lebih, seperti itu. Dari ibu juga bisa mengenal kalian lebih dalam lagi, seperti itu ya. Nah untuk karena waktu sudah habis, sangat saya disayangkan sekali. Mungkin cukup sekian apa yang dapat ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.